Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran sejarah peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga di kelas 10 semester 1, saya akan membahas mengenai napak tilas manusia di Indonesia. Simak videonya baik-baik ya. Materi yang akan dibahas pada kali ini yang pertama yaitu mengenai manusia purba di Indonesia. Nah, warga belajar semuanya, apakah ada yang tahu bagaimana kehidupan manusia pada awal masa kehidupannya? Nah, salah satu cara yang dapat kita ketahui untuk mengetahui awal kehidupan manusia, salah satunya yaitu dengan sisa-sisa manusia atau sisa-sisa tumbuhan yang sudah membatu atau yang disebut dengan fosil. Dan yang kedua, dari hasil peninggalan hasil kebudayaan manusia pada zaman dulu seperti artefak, perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan juga kaki. Fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang, lengan, dan kaki dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau dengan jenis kera yang disebut dengan vite. Nah, itu awal mula kita mengetahui kehidupan manusia pada masa awal. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ada 5 jenis manusia purba yang hidup di Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus palaeo-javanicus. Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo artinya tua, dan Javanicus artinya Jawa. Nah, menurut penelitian, Meganthropus palaeo-javanicus ini merupakan manusia purba terbesar dan tertua yang hidup di Pulau Jawa. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utama manusia purba jenis Meganthropus palaeo-javanicus adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang bawah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada tahun 1941 di dekat Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Yang kedua ada Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis. Pithe itu artinya kera, yang mana manusia pada zaman ini itu memiliki tubuh mirip seperti kera. Jenis manusia ini ditemukan oleh sama seperti yang menemukan fosil Meganthropus palaeo-javanicus yaitu Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 di Lembah Sungai Brantas, Madiun. Manusia jenis ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia pertama. Jenis manusia purba ini mirip dengan kera sehingga disebut dengan pithe. Nah, jadi pithe itu artinya kera, sehingga kita ketahui bahwa ketika ada kata pithe dalam jenis-jenis manusia purba itu merupakan manusia purba yang mirip dengan kera. Nah, jenis manusia purba yang ada di Indonesia yang ketiga yaitu ada Pithecanthropus erectus. Erectus itu artinya tegak. Nah, tadi dikatakan bahwa Pithe itu artinya kera. Jadi manusia ini masih menyamai seperti kera tetapi sudah agak tegak. Manusia jenis ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 sampai 1892 di Desa Trinil dekat Ngawi di Madiun.
Jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern sudah lebih dari 1000 cc, dan kalau volume otak jenis kera tertinggi itu adalah 600 cc. Jadi volume otaknya itu ada di tengah-tengah ya, di atas kera tapi di bawah jenis manusia modern. Manusia jenis ini diperkirakan hidup 1 juta tahun hingga 600.000 tahun yang lalu atau 600.000 silam. Yang keempat ada Homo soloensis dan Homo wajakensis yang hidup pada tahun 1931 sampai 1934. Homo soloensis ditemukan di sepanjang Bengawan Solo, yaitu di antara Ngandong, Sambunga Macan, dan Sangiran, oleh si Terhardan Overnoot. Bentuk tubuhnya itu sudah tegak dan keningnya juga sudah tidak menonjol. Hidup di antara 900 sampai 200 tahun yang lalu. Homo wajakensis ditemukan oleh von Rietschoten di desa Wajak yang diperkirakan manusia ini jenis ini hidup di antara 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kedua jenis manusia ini disebut Homo dikarenakan sudah mirip manusia modern. Volume otaknya pun sudah mencapai 1.300 cc. Mereka juga disebut sebagai Homo sapien karena kecerdasannya sudah hampir menyamai manusia modern sekarang. Jenis manusia wajak diperkirakan merupakan nenek moyang bangsa asli Australia, yaitu aborigin. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada Homo mojokertensis. Manusia jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Nah, sehingga dinamakan dengan Homo mojokertensis. Fosil yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati 5 tahun. Ralph von Koenigswald memperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Nah, itu kelima jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, supaya lebih gampang, di sini ada pembagian zaman beserta hasil kebudayaan, manusia pendukung, dan juga ciri-ciri hasil budayanya. Seperti ada zaman Paleolitikum yang mana hasil kebudayaannya itu ada kapak genggam, Cooper atau kapak perimbas, alat serpih, dan juga alat-alat tulang. Manusia pendukung pada zaman ini ada Homo erectus, Homo sapiens wajakensis, dan juga Homo sapiens soloensis. Ciri-ciri hasil budayanya ada batu kasar yang juga batunya itu belum dibentuk. Yang kedua ada zaman Mesolitikum, yang mana manusia pendukungnya itu ada Papua Malanosoid. Ciri-ciri hasil kebudayaannya ada batunya agak halus dan juga agak dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ada zaman Neolitikum, yang mana hasil kebudayaannya ada kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, dan juga gerabah. Nah, manusia pendukung pada zaman ini ada di Proto Melayu, yaitu suku Nias, Toraja, Dayak, dan juga Sasak. Ciri-ciri hasil kebudayaannya ada batu-batunya yang sudah halus dan juga dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar ini beberapa bentuk pertumbuhan manusia purba hingga menjadi bentuk seperti manusia modern pada sekarang ini. Yang selanjutnya ada peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia. Menurut teori Harken dan von Heinegelder, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi secara bergelombang dan menyebar ke wilayah Indonesia. Mereka berasal dari daerah Yunan atau Tonkin, yaitu sekitar lembah hulu sungai Mekong yang disebut
Vietnam pada zaman sekarang. Nah, salah satu penyebab terjadinya perpindahan yang pertama yaitu karena terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kemarau panjang, dan juga sebagainya. Yang kedua yaitu adanya serangan bangsa-bangsa pengembara dari Cina Utara yaitu bangsa Barbar sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dan juga adanya serangan dari bangsa Tibet sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi pada masa itu bangsa Austronesia meninggalkan tempat kelahirannya dan juga mencari tempat baru yaitu salah satunya menyebar ke wilayah Indonesia. Jalur penyebaran manusia purba di Indonesia itu terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama, gelombang pertama itu terjadi pada 2000 tahun sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang kali pertama diperkirakan terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum dan dikenal sebagai sebutan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka datang dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan timur. Nah, untuk jalur barat itu dari Semenanjung Malaya, Sumatera, dan ada yang menuju ke Jawa. Ada yang menuju juga ke Kalimantan dan berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat ini adalah kapak persegi. Nah, jadi salah satu peninggalan budaya bangsa Austronesia melalui jalur barat itu adalah adanya kapak persegi. Yang kedua ada jalur timur, yaitu dari Teluk Tonkin dari Yunan menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai ke Australia. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur ini adalah kapak lonjong yang banyak dijumpai di Minahasa, Seram, Kalimantan, dan juga Papua. Suku bangsa yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu suku Batak, suku Batak Pedalaman, suku Dayak, suku Toraja, dan juga suku Papua. Nah, untuk gelombang kedua terjadi pada 500 tahun sebelum Masehi. Gelombang kedua ini juga termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang disebut Detro Melayu atau Melayu Muda. Kebudayaan yang dibawa ras Detro Melayu ini relatif lebih maju dikarenakan mereka sudah mengenal benda-benda dari perunggu seperti kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu. Ini ada pada kebudayaan Dongson. Bangsa Austronesia dari ras Detro Melayu ini akhirnya dapat mendesak ras Proto Melayu yang sudah lebih dulu datang. Sifat ras Detro Melayu ini lebih terbuka terhadap pengaruh kebudayaan luar dibandingkan dengan ras Proto Melayu. Kedatangan nenek moyang ke wilayah kepulauan kita memilih daerah pantai, muara, dan sungai dengan pertimbangan antara lain letaknya yang strategis, mudah mendapatkan air, subur, tersedia bahan makanan, dan jalur lalu lintas yang mudah dilalui. Melalui perjalanan waktu yang sangat panjang, ras Detro Melayu ini akhirnya menjadi nenek moyang sebagian besar bangsa Indonesia. Nah, karena tadi dikatakan bahwa ras Detro Melayu ini mendesak Proto Melayu untuk lebih terbuka. Ya, sehingga di sini banyak sekali atau menjadi sebagian besar nenek moyang bangsa Indonesia itu dari ras Detro Melayu. Kehadirannya melahirkan kebudayaan baru dan kemudian menjadi kebudayaan bangsa Indonesia pada saat sekarang ini. Ini juga di sini saya menyertakan tabel atau bagan untuk memudahkan warga belajar semuanya melihat jalur penyebaran manusia purba ke Indonesia. Bisa dilihat dan disimak.
Nah, di sini juga saya menyertakan tabel supaya kalian lebih gampang untuk mengenali gelombang pertama dan juga gelombang kedua jalur penyebaran manusia purba ke Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk gelombang pertama yaitu Proto Melayu atau Melayu tua masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu ras Austromelanesoid. Kalau untuk gelombang kedua itu disebut dengan Detro Melayu atau Melayu Muda masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi, yaitu ras Mongoloid. Nah, ini untuk jalur kedatangannya bisa dilihat ya di sini saat tadi sudah di awal sudah dijelaskan. Ini di sini disertakan tabel itu untuk lebih mudah menghafalnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kepada semua warga belajar untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Jadi selain menonton video, jangan lupa juga untuk mengerjakan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.